Halo teman-teman semuanya, kenalin, aku Tasya dari VA 2020. Di sini aku akan menjelaskan mata pelajaran IPS mengenai materi kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian konsumsi. Jadi, apa sih konsumsi itu? Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup manusia. Pelaku yang melakukan kegiatan konsumsi dapat kita sebut sebagai konsumen. Nah, tanpa adanya konsumen ini, kegiatan produksi dan distribusi tidak akan berjalan dengan semestinya. Mengapa demikian? Karena pada akhirnya, semua barang atau jasa yang diproduksi memang diciptakan untuk konsumen. Nah, contoh dari konsumsi adalah misalnya pemakaian tas sekolah. Nilai guna dari tas sekolah ini yaitu sebagai alat untuk membawa buku dan perlengkapan sekolah lainnya. Dapat dikatakan habis jika tas tersebut telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Lalu tujuan konsumsi itu sendiri adalah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup manusia agar tercapai kehidupan yang makmur dan sejahtera. Selanjutnya yaitu sifat konsumsi. Sifat konsumsi ada dua. Yang pertama yaitu sifat langsung dan sifat tidak langsung. Sifat langsung itu maksudnya barang yang dikonsumsi itu merupakan barang yang habis pakai. Misalnya seperti makanan, minuman, dan juga sejenisnya. Lalu yang kedua yaitu sifat tidak langsung, di mana maksudnya di sini barang yang dikonsumsi merupakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Seperti misalnya mesin jahit, mobil, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, yang pertama di sini ada pendapatan. Pendapatan adalah faktor utama yang mempengaruhi pada perbedaan tingkat konsumsi di masyarakat. Jadi besar dan kecilnya pendapatan suatu masyarakat itu memiliki pengaruh kepada perilaku konsumsi masyarakat tersebut. Dapat kita katakan bahwa apabila semakin besar pendapatan dari seseorang, maka akan semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa. Begitu pula sebaliknya. Jika semakin kecil pendapatan dari seseorang, maka akan semakin kecil juga kecenderungan di tingkat konsumsinya. Yang kedua yaitu harga diri terhadap lingkungan. Biasanya kegiatan konsumsi ini dilakukan supaya harga dirinya tuh tidak jatuh di masyarakat. Supaya dianggap mampu membeli suatu barang atau jasa. Karena biasanya seseorang terkadang akan merasa malu jika ia tidak memiliki barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga akan mendorongnya untuk membeli barang yang sama atau bahkan barang yang lebih mahal daripada yang dimiliki oleh orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ketamakan dan kesombongan. Seseorang yang bertingkah laku akan menimbulkan suatu keinginan untuk membeli barang yang belum ia miliki. Jadi orang tersebut memiliki anggapan bahwa jika mempunyai barang yang belum dimiliki oleh orang lain, maka dirinya merasa lebih dari orang lain tersebut. Yang keempat yaitu harapan pendapatan tinggi di masa yang akan datang. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan hutang. Jadi, oleh karena adanya harapan terhadap kenaikan pendapatan, maka seseorang akan berusaha untuk mencari pinjaman dalam rangka berbelanja, sehingga konsumsinya akan meningkat. Yang kelima yaitu tingkat pendidikan. Nah, biasanya orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka konsumsinya akan lebih besar jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan yang lebih rendah. Misalnya sebagai contoh, seorang siswa SMP, maka kebutuhan tingkat konsumsinya itu akan berbeda jika dibandingkan dengan seorang mahasiswa. Begitu pula mahasiswa dengan
misalnya anak-anak SD lainnya, itu dia bakal tingkat konsumsinya itu bakal lebih rendah dari siswa siswa SD, tingkat konsumsinya lebih rendah dari seorang mahasiswa. Lalu yang terakhir, yang keenam itu tempat tinggal. Jadi sebagai contoh adalah masyarakat desa akan memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Misalnya seseorang yang tinggal di daerah dingin, maka pola konsumsinya itu akan berbeda dengan daerah yang beriklim panas, seperti itu. Oke, sepertinya sekian apa yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus semuanya. Thank you.